Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muna Firkalaya dengan NIM 043, Meliana Damayanti dengan NIM 118, dan Aisyah Laras Anggraini dengan NIM 202. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus audit kepatuhan PTA. Pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, profil PTA, serta kronologi kejadian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian bagian yang kedua membahas mengenai pelanggaran PTA, pertanggungjawaban PTA, serta audit BPK RI yang akan dijelaskan oleh Meli. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keterkaitan kasus dengan materi audit kepatuhan, yaitu elemen serta teknik pengumpulan bukti yang akan dijelaskan oleh Laras. Nah, langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Dalam kasus ini terdapat 2 pihak yang terkait, yaitu PTA sebagai operator dan PTB sebagai kontraktor utama. Diduga dalam kasus ini itu terjadi kelalaian antara pihak PTA dan PTB dalam melakukan pengeboran sumur BJP di Sidoarjo. Nah, pada dasarnya perusahaan itu tidak boleh semata-mata hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan peraturan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik itu mengenai hukum, sosial, kesehatan, lingkungan alam, dan sebagainya. Dan peristiwa terjadinya lumpur Sidoarjo ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, membuat nama PTA menjadi dikenal oleh banyak orang. Karena peristiwa ini menyebabkan kerugian dan dampak yang sangat luar biasa, terutama bagi masyarakat di sekitar Sidoarjo. Kemudian, membahas mengenai rumusan masalah. Terdapat 6 pokok masalah yang dibahas dalam kasus ini, yaitu mengenai siapa itu PTA, bagaimana kronologinya, apa pelanggarannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana hasil audit BPK RI, serta bagaimana keterkaitan kasus dengan materi audit kepatuhan. Langsung saja membahas mengenai siapa itu PTA. PTA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Kegiatan operasi PTA ini terdapat di wilayah Jawa Timur. Kemudian, bagaimana sih kronologi kejadian kasus ini? Kasus ini bermula pada tanggal 8 Maret 2006, di mana PTA menunjuk PTB sebagai kontraktor utamanya untuk melakukan pengoboran sumur BJP di Sidoarjo. Kemudian, pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi erupsi lumpur panas, dan pada saat itu pengoboran sumur belum selesai. Dan pada hari yang sama itu juga, terjadi gempa tektonik di Yogyakarta. Nah, dalam kasus ini terjadi perdebatan antara apakah memang terjadi kesalahan, kelalaian PTA dan PTB dalam melakukan pengeboran, ataukah terjadi karena bencana alam. Namun, setelah diteliti, ternyata ada ketidaksesuaian antara rancangan yang telah dilakukan perencanaan di awal oleh PTA dengan kenyataan atau pelaksanaannya di lapangan. Atau dalam kata lain, PTA dan PTB ini tidak melakukan rancangan yang sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan. Nah, kesalahan rancangan seperti apa sih yang dilakukan oleh PTA dan PTB ini? Pertama, mereka merencanakan akan melakukan pengeboran sampai kedalaman 8.500 kaki dan melakukan pemasangan casing pada setiap kedalamannya. Namun kenyataannya, pemasangan casing ini hanya dilakukan sampai kedalaman 3.580 kaki dan pemasangan selanjutnya itu saat mencapai Batu Gamping. Nah, setelah kedalaman 9.297 kaki, mata bor telah mencapai Batu Gamping, dan sumur menembus zona bertekanan tinggi dan akhirnya menyebabkan leak. Lalu fluida masuk ke dalam sumur, dan lumpur itu tidak bisa dikendalikan dan akhirnya keluar melalui tanah yang merekah di sekitar rawa-rawa. Lumpur ini terus keluar sampai menenggelamkan lahan-lahan produktif di pemukiman warga sekitar Sidoarjo. Sekarang kita akan membahas pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh PTA. Jadi, PTA diduga telah melakukan pelanggaran terkait tata kelola, undang-undang, serta peraturan Bapepam. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, terkait pelanggaran tata kelola. Terkait transparansi, PTA tidak menyatakan informasi untuk mengungkapkan kasus ini secara relevan dan material. Terkait akuntabilitas, PTA tidak menyediakan laporan kinerjanya secara akuntabel. Terkait responsibility, perusahaan tidak berhati-hati dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta tidak menjalankan pertanggungjawaban sosial dengan baik. Terkait
independensi. PTA tidak independen terlihat dari kinerjanya yang merugikan stakeholder. Terkait kewajaran, tidak adanya laporan pertanggungjawaban kinerja yang wajar. Kemudian pelanggaran kedua, terkait pelanggaran menurut undang-undang. PTA diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak, Gas, dan Bumi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Nah, yang terakhir, pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam LK 916, di mana tidak adanya pengungkapan fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada PTA. Berdasarkan pelanggaran yang telah dijelaskan dalam sidang paripurna DPR RI pada September 2009 mengukuhkan bahwa peristiwa tersebut merupakan faktor bencana alam, sehingga tidak ada satupun yang dapat menggugat PTA. Kemudian kita akan membahas bagaimana pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh PTA. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, PTA melakukan penanganan semburan lumpur. PTA berupaya menghentikan semburan lumpur tersebut dengan menggunakan snubbing unit, state tracking, dan reliable, serta HDCB. PTA juga melakukan penanganan genangan lumpur. Penanganan tersebut dilakukan dengan membuat tanggul-tanggul raksasa serta membuang lumpur ke laut dengan pipa baja. Terakhir, PTA melakukan penanganan dampak sosial dengan berfokus pada pengungsi yang terkena dampak dari peristiwa tersebut. PTA memberikan bantuan-bantuan serta kompensasi atau ganti rugi. Dalam data bantuan keuangan PTA per April 2014, hampir 8,6 triliun rupiah telah diberikan. Lalu kita akan membahas hasil audit BPK RI terkait kasus lumpur Sidoarjo ini. Tanggal 29 Mei 2007, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait dengan penanganan atas bencana semburan lumpur. Tujuan pemeriksaan dari BPK ini adalah yang pertama, menilai apakah pemberian izin konsesi, pengalian kepemilikan operator, dan partisipasi partner dan pelaksanaan eksplorasi telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang lazim. Yang kedua, menilai apakah pemerintah dalam kasus ini, Departemen ESDM dan BP Migas telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan eksplorasi sesuai ketentuan dan kewenangan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, menilai apakah LPI dan Timnas PSLS telah melakukan upaya maksimal untuk menangani dampak semburan lumpur. Yang keempat adalah menghitung jumlah kerugian dan dampak ekonomi regional. Yang kelima, menilai dampak semburan lumpur terhadap kelangsungan hidup. Dalam perolehan hak dan pengalihan hak di blok berantas, BP Migas tidak melakukan pengawasan atas pengalihan pemilik kontraktor. Dalam pelaksanaan eksplorasi sumber PJP1, salah satu hasilnya adalah PTA atau evaluasi BP Migas tidak memasukkan aspek risiko kemungkinan terjadinya volcano di daerah Sidoarjo. Ditjen Migas juga tidak melakukan pengawasan pemboran eksplorasi, kemudian berbagai penanganan, serta dampak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah Laras Anggreni. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai keterkaitan antara kasus A ini dengan materi audit kepatuhan. Nah, di sini kami kaitkan dengan elemen yang mana di dalam buku yang kita pelajari, handbook yang kita pelajari, itu ada 4 elemen audit kepatuhan. Yang pertama ada otoritas dan kriteria, yang kedua ada subjek pembahasan, yang ketiga ada jaminan, yang keempat ada hubungan 3 pihak. Lah, kita langsung saja masuk yang pertama mengenai otoritas dan kriteria. Nah, di sini otoritas itu merupakan suatu tindakan atau resolusi yang relevan dari legislatif atau instrumen hukum lain, arahan dan pedoman yang dikeluarkan oleh badan sektor publik dengan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, yang mana diharapkan dengan adanya otoritas ini diharapkan untuk dipatuhi oleh entitas. Nah, misalnya di sini terkait PTA.
otoritasnya apa saja, yaitu mengenai undang-undang, ya, terus kemudian ada prinsip CGC yang diatur oleh KNKG. Kemudian kriteria ini bersumber dari otoritas. Kriteria dapat diturunkan dari hukum, kebijakan, aturan, instrumen, dan lain-lain. Nah, kriteria ini digunakan untuk menilai adanya kepatuhan atau ketidakpatuhan. Dan misalnya tadi terkait undang-undang itu pasal berapa yang mengatur mengenai UU Migas, seperti itu. Selanjutnya adalah subjek pembahasan. Dan subjek pembahasan ini mengacu pada informasi, kondisi, atau kegiatan yang diukur terhadap kriteria tertentu. Pada kasus ini, subjek pembahasannya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses pemberian hak, kepemilikan, perizinan, pengawasan, kegiatan eksplorasi, penanganan semburan bagaimana, misalnya seperti itu. Dan kemudian informasi dari subjek pembahasan tersebut berupa laporan audit dari BPK. Selanjutnya yang ketiga, ini mengenai hubungan tiga pihak. Tiga pihak di sini siapa saja? Yang pertama ada pihak yang bertanggung jawab, yaitu dari PTA itu sendiri. Kemudian ada the governance atau pemerintah. Selanjutnya ada the SAI atau auditor. Auditor di sini adalah BPK Republik Indonesia. Nah, yang pertama mengenai hubungan antara PTA dengan pemerintah itu bagaimana? Jadi dalam melakukan aktivitas bisnisnya, yang mana aktivitas bisnis dari PTA ini adalah dalam eksplorasi migas, harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada pemerintah karena migas ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh negara, makanya harus ada pertanggungjawaban dari PTA kepada pemerintah. Kemudian hubungan antara pihak yang dituju, yaitu pemerintah, dengan auditor atau BPK RI di sini. Nah, hubungannya di sini adalah auditor memberikan informasi yang sangat berguna bagi pemerintah. Berguna kenapa? Karena auditor dalam melakukan pengauditan ini mengumpulkan bukti-bukti yang memadai dan memberikan kesimpulan atas kepatuhan dari PTA ini. Nah, nanti kesimpulan ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Selanjutnya, hubungan antara auditor BPK RI di sini dengan pihak yang bertanggung jawab, yaitu PTA. Nah, di sini kan perannya auditor adalah sebagai jembatan antara kedua belah pihak, yaitu pemerintah dengan pihak PTA. Nah, di sini auditor menentukan apakah aktivitas atau kegiatan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. KRI ini butuh selaku pengaudit menguji dengan melakukan pemeriksaan terkait apakah pemberian izin dan pelaksanaan eksplorasi sesuai ketentuan, menilai penanganannya bagaimana, kerugiannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu elemen jaminan. Jaminan di sini diperlukan untuk membuktikan bahwa informasi tersebut sudah andal dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, auditor di sini perlu memberikan jaminan mengenai kegiatan yang telah sesuai, telah patuh, dan tidak melanggar aturan hukum. Jadi nanti seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, auditor harus memberikan pendapat yang sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mengurangi resiko keputusan yang tidak tepat. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan bukti. Jadi efektif tidaknya suatu perencanaan itu tergantung juga pada pengumpulan bukti yang tepat. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan bukti dalam audit kepatuhan. Nah, di sini yang dirasa pas kami gunakan adalah teknik penyelidikan, karena teknik penyelidikan ini terkait dengan pencarian informasi, yang mana dalam kasus PTA ini dengan melakukan pengamatan pada proses pengeboran, misalnya apakah tekniknya sudah sesuai dengan ketentuan, apakah tekniknya sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai usaha gas dan minyak, kemudian bisa dengan mengajukan pertanyaan terkait kepada PTA. Nanti hasil dari pertanyaan tersebut diidentifikasi dan diinterpretasikan, kemudian disesuaikan dengan hasil lapangan. Di situ kita bisa melihat apakah tidak
apakah terjadi ketidakpatuhan. Kemudian untuk lebih meyakinkan bisa dengan bertanya kepada seorang ahli. Selanjutnya prosedur observasi. Nah, observasi di sini adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan, misalnya ke tempat pengungsian atas korban yang terdampak dari aktivitas PTA tersebut. Apakah pengungsian sudah layak, apakah fasilitasnya sudah memenuhi syarat dan sebagainya. Ada teknik konfirmasi. Lah di sini kenapa membutuhkan ini? Karena di sini ada pihak ketiga yaitu sebagai pengawas. Pengawasnya ini adalah BP Migas. BP Migas tugasnya adalah mengawasi terkait dengan aktivitas dari eksplorasi tersebut. Apakah sudah ada pengawasan? Bagaimana pengawasannya? Lah kita bisa mengkonfirmasinya langsung ke BP Migas. Selanjutnya yang terakhir ini ada re-performance. Lah re-performance ini dilakukan dengan melakukan langkah-langkah kembali untuk menguji kesesuaian izin pemboran sumur, melakukan kembali seleksi tender atas terpilihnya kontraktor yaitu PTB, bagaimana proses terpilihnya, apakah sudah sesuai. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan dibaca di makalah yang telah kami sediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.